Shalom keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersaat teduh dan kita akan lanjutkan seri-seri pengajaran selama bulan Maret yaitu tentang kekudusan. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan. Kami percaya hari ini ada oleh karena Engkau dan kami akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sudah rancang bagi setiap kami. Roh Kudus urapi kami untuk mengerti setiap kebenaran daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersyukur sekali pada hari ini kita boleh sama-sama akan belajar firman Tuhan dan saya berikan judul sharing pada pagi hari ini adalah dosa jangan berkuasa lagi. Saya ulang, dosa jangan berkuasa lagi. Bersyukur sekali bagi kita yang telah percaya. Ingat, beberapa waktu saya menyampaikan dalam saat teduh saya, bahwa ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita memutuskan bertobat, lalu kemudian kita dibaptis, ingat status kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Dan Tuhan mau setelah kita dikuduskan, kita benar-benar berada di dalam rencana Tuhan. Dan ingatlah tujuan daripada Tuhan menguduskan kita bukan hanya supaya kita masuk surga. Tetapi ada rencana-rencana lain di mana kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya lewat saat teduh hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah kita memiliki status dikuduskan, Tuhan mau kita terus hidup dalam kekudusan. Untuk apa? Mari kita lihat. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ayat ini mengatakan dosa jangan berkuasa lagi. Berarti dosa masih bisa berkuasa kalau kita mengizinkan atau kita memutuskan untuk kembali kepada kehidupan dosa. Jadi jangan dikira kalau kita ini setelah dikuduskan, oh kita kebal dari dosa. Enggak. Ayat ini mengatakan bahwa sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ada keputusan yang harus kita ambil. Ketika engkau tidak mengizinkan dosa berkuasa lagi, dengan kata lain engkau tidak menuruti keinginannya, maka saya percaya saudara dan saya akan terus berada di area di mana Tuhan mau kita di sana, yaitu area kekudusan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Anda tahu ketika Anda ditebus, Anda punya status dikuduskan, yang Tuhan mau adalah roh yang baru dan hati yang baru, di mana hati yang baru itu berbicara tentang hati yang taat, bukan hati yang keras. Untuk apa roh dan hati yang baru? Untuk membawamu terus berada di area kekudusan. Sehingga kita bisa mengerjakan segala hal yang memuliakan Tuhan. Ketika Anda mengambil keputusan untuk dosa tidak lagi berkuasa dengan tidak menyerahkan hidup ini untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, maka Anda, kita semua sedang membawa diri ini melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ingatlah, setiap tindakan di mana engkau mengambil keputusan untuk tidak menyerahkan hidup ini kembali kepada dosa, maka ada berkat, ada anugerah, ada kebaikan yang akan kita terima. Sekali lagi saya katakan, kekudusan adalah area di mana Tuhan bekerja. Kalau kita ingin melihat nyatanya Tuhan, bagaimana rencana, kasih, anugerah, kuasa dinyatakan dalam kehidupan kita, terus bawa dirimu berada di area kekudusan. Dengan cara apa?
Jangan serahkan hidupmu kembali kepada dosa. Saya akan berikan contoh. Rahasia kenapa Daniel bisa mengalami mujizat. Dia bisa lihat nyatanya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bagaimana dia dilolos dari gua singa. Mari kita lihat contoh yang saya ambil dari kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan ayat ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bahwa mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, mau melakukan yang baik atau tidak baik, mau hidup seturut firman atau tidak, itu keputusan. Mungkin kau berkata, Pak susah ya. Enggak sebenarnya. Masih ingat ilustrasi hari Minggu? Tuhan berikan Roh Kudus dan Tuhan berikan firman. Kalau saudara dan saya ingin memiliki ketetapan, mampu melakukan kebenaran, mampu mengerjakan kebenaran dari firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk memampukan. Dia penolong dalam kehidupan kita. Jangan berkata, oh Pak masih manusia pasti bisa berbuat dosa. Keputusan saudara. Mau berdosa atau tidak, mau menyerahkan hidup ini kepada perkara-perkara dosa atau tidak, itu keputusan. Jangan lantas kita menyalahkan Tuhan ketika kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Jangan lantas menyudutkan Tuhan. Mengatakan Tuhan jauh. Tuhan nggak pernah jauh. Itu sebabnya dosa itu menjadi pemisah. Ketika Anda memutuskan untuk berbuat dosa, berarti Anda sedang memutuskan untuk terpisah daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab ini adalah kebenaran. Back to the Bible. Saya tidak mengajarkan asumsi kepada saudara. Dan kita lihat bagian terakhir dari kitab Daniel, yaitu ayat yang ke-9. Ketika Daniel berketetapan, memutuskan. Tentu keputusan ini diambil dengan sebuah kesadaran. Apa yang terjadi ketika Daniel berani memutuskan untuk tidak menajiskan, tidak membawa dirinya kepada dosa, tidak membawa dirinya melakukan atau menyerahkan hidupnya kepada kelaliman, kepada dosa sebagai senjata kelaliman, maka dikatakan maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Orang yang mengambil keputusan untuk dosa tidak berkuasa lagi dalam hidupnya, ingat, akan ada banyak kebaikan yang Anda akan bisa nikmati. Kasih dan sayang. Kebetulan dalam hal ini Daniel mendapat kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sekali lagi, tetap jaga hidupmu, tetap kudus di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran yang sederhana dari firman-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti tentang kekudusan yang Kau mau. Supaya kami menjadi generasi, menjadi anak-anak-Mu, menjadi kekasih-kekasih-Mu yang senantiasa berkenan, sehingga kami boleh menikmati presence di tahun ini Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Shalom.